Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Multijaya Sahabat Ternak. Di sore ini nih cuaca cukup ekstrim. Nih turun hujan dengan derasnya. Nih akan tetapi ini harus kita syukuri karena merupakan rezeki hujan juga ya, karena kalau tidak hujan tetap aja kita susah untuk mencari pakan, karena di musim kemarau lebih susah pakan dibandingkan musim penghujan. Kalau di musim penghujan cuma istilahnya cuacanya doang atau situasinya doang yang kurang mendukung untuk pengaritan, akan tetapi rumput-rumput mah pada menghijau dan istilahnya rumput di musim penghujan itu sangat melimpah. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan kesuksesan untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini nih saya akan membahas atau saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan secara rutin di dalam beternak domba Garut. Di antaranya ya hal-hal tersebut yang seharusnya dilakukan secara rutin, yaitu yang pertama, melakukan pencukuran pada ternak-ternak kita atau pada domba-domba kita. Jadi untuk pencukuran pada domba-domba kita yaitu harus dilakukan secara rutin biar si domba-domba kita itu sehat-sehat, ya istilahnya badannya tidak gatal-gatal ya. Ya karena apabila tidak dilakukan pencukuran secara rutin, si bulu domba tersebut akan gimbal dan kadang ada kutunya lah begitu. Biasanya di bulunya terdapat kutunya yang mengakibatkan si domba itu gatal dan sangat mengganggu terhadap domba tersebut. Jadi apabila kita melakukan pencukuran secara rutin, insya Allah si dombanya akan sehat dan pertumbuhannya akan pesat. Untuk pencukuran biasanya untuk anakan domba pencukuran dimulai dari umur sekitar 6 bulan lah. Jadi pencukuran dimulai umur 6 bulan. Dan untuk waktunya untuk pencukuran itu biasanya dilakukan minimal setahun itu 2 kali. Jadi pencukuran itu harus dilakukan 6 bulan sekali. Jadi kayak begitu biar domba-dombanya sehat-sehat dan pertumbuhannya bagus-bagus. Kemudian hal yang lain yang harus dikerjakan seorang peternak secara rutin yaitu pemandian domba Garut. Pemandian juga itu sangat penting untuk domba Garut, apalagi untuk pejantan nih. Jadi untuk pejantan itu karena istilah bulu-bulunya dan kadang ada omyoknya yang ke depan ya, ini bulu ininya nih.
Jadi kalau tidak dimandiin secara rutin, si bulunya akan gimbal. Jadi lengket lah, bercampur dengan air kencingnya dan kotoran di dalam ya istilahnya. Jadi lama kelamaan itu bisa mengakibatkan gimbal. Dan apabila si domba tersebut gimbal ya jelas lah si domba tersebut kurang menarik lah, kelihatannya ya kelihatan kusut dan jelek biasanya. Jadi untuk memandikan ini harusnya dilakukan minimal 1 minggu sekali biar si dombanya sehat dan bersih lah, intinya kayak begitu. Bulunya bisa bagus lah, mekar, jadi si bulunya enggak gimbal. Kemudian hal-hal yang lain yang harus dilakukan secara rutin yaitu pembersihan kandang. Jadi untuk pembersihan kandang ya kalau bisa malah dilakukan setiap hari. Jadi kayak kotoran-kotorannya yang di bawah kita bersihkan setiap hari biar si kandang tersebut tetap bersih dan tidak berbau lah. Biasanya kalau kotorannya numpuk banyak banget dan istilahnya sampai becek sama air kencingnya ya mengakibatkan si kandang tersebut ya istilahnya tidak sehat lah dan mengeluarkan aroma bau yang menyengat, dan itu juga bisa membuat si domba tersebut sakit lah istilahnya dari uap kotoran yang menyengat itu juga bisa menyebabkan si domba tersebut sakit. Biasanya penyakit yang menyerang diantaranya ya sakit mata biasanya yang diakibatkan dari kandang yang kurang bersih dan penguapan dari kotorannya tersebut. Kemudian yang lainnya diantaranya yang harus dilakukan secara rutin khususnya untuk petetan ini pejantan. Kayak ini petetan pejantan dan ini anakan jantan juga nih. Jadi untuk petetan ya atau anak jantan kita harus secara rutin lah untuk membutiknya atau membersihkan bulu-bulu dekat tanduknya di kepalanya biar si tanduknya cepat tumbuh besar. Jadi si tanduknya akan tumbuh dengan cepat apabila kita rajin membutiknya. Kemudian selain membutiknya kita harus mengoleskan ya minyak ke tanduknya biar si tanduknya pertumbuhannya subur. Biasanya kami menggunakan ya kalau itu mah ada minyak khusus ya, kalau kata orang mah pakai minyak bayawak. Kalau di sini mah tahu kalau bahasa Indonesianya ya minyak bayawak, minyak apa. Cuma untuk kalian-kalian yang bingung untuk mendapatkan minyak penumbuh tanduk atau untuk pertumbuhan tanduk, kalian bisa beli online itu banyak lah minyak untuk penumbuhan tanduk. Jadi kalian bisa beli online, silahkan. Mungkin itu beberapa hal yang harus dilakukan seorang peternak secara rutin dilakukan di dalam beternak domba Garut.
Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang beternak domba Garut ya, kita itu harus telaten lah terhadap domba kita biar ternak kita bisa berkembang dengan bagus dan istilahnya si domba-dombanya kesehatannya terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini hitung-hitung bertukar pengalaman ya istilahnya, karena di sini ya saya juga masih belajar lah. Jadi intinya kita sama-sama belajar di dalam beternak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.